Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Direskrim Polda Metro bahwa sejak awal menerima laporan kami tim identifikasi baik dari Polres, Polda dan di bawah asistensi dari Pusiden Bareskrim Polri melakukan olah TKP dan yang paling utamanya tentu di sana melakukan pencarian barang bukti yang dimana salah satunya yaitu sidik jari, di mana berdasarkan keilmuan menurut daktiloskopi dari beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh rekan kita, kami melakukan pengembangan dan salah satu yang diperoleh mengenai sidik jari yaitu yang terdapat pada lakban warna kuning merek Daimaru yang dimana digunakan menutup atau melilit dari saudara ADP. Dan kemudian dari lakban yang kita amankan dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Kita lakukan treatment yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca yaitu satu, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada diperoleh dan dibandingkan dengan sidik jari yang dimiliki oleh saudara ADP sesuai dengan kaidah keilmuan bahwa minimal 12 karakteristik yang diperoleh yang harus ada, bahwa itu bisa dikatakan sama hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan 12 titik yang sama. Jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. Mungkin untuk yang selanjutnya terkait barang bukti yang lain dan dunia menguatkan, kita juga ada penelitian lebih lanjut secara DNA dari laboratorium forensik. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pusiden sudah menyampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan dari Puslapor. Ini kami harapkan ini bisa memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan terhadap DNA maupun toksikologi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya dan selamat sore rekan-rekan media. Kami dari tim Puslapor Bareskrim Polri, sama seperti rekan kita dari Pusiden, itu di bawah Bareskrim bagian dari Scientific Investigation. Di dalam hal ini, tugas pokok kami adalah melakukan pemeriksaan TKP kriminalistik dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti. Terhadap pemeriksaan TKP kriminalistik yang kami lakukan, kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah, sperma, atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban maupun di luar kamar korban, seperti di kamar mandi dan di ruang tidur. Kami tidak menemukan adanya materi biologi dari orang lain. Terus kami selanjutnya dari barang bukti yang kami ambil dari TKP, kami lanjutkan konfirmasi
dengan laboratorium yang ada di kami, termasuk beberapa barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polda Metro Jaya. Ada 13 item yang kami periksa. Hanya satu yang sangat menarik di sini, ada pada sisa lakban di bonggol atau gulungan lakban itu terdapat DNA daripada saudara almarhum ADP. Demikian. Terima kasih Pak Irfan. Mohon izin kami perwakilan dari tim Subdit Toksikologi Puslapor Bareskrim Polri pada kesempatan ini izin menyampaikan hasil toksikologi. Pada tanggal 10 Juli 2025, tim Subdit Toksikologi Forensik Bareskrim Polri telah menerima sejumlah sampel biologis dari almarhum dari penyidik Resmo Polda Metro Jaya yang berisi organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP. Sampel biologis tersebut terdiri dari 8 jenis antara lain otak sebanyak 1 pot, empedu sebanyak 1 pot, limpa sebanyak 1 pot, hati sebanyak 1 pot, ginjal sebanyak 1 pot, lambung sebanyak 1 pot, darah sebanyak 7 tabung, dan urin sebanyak 1 pot. Pemeriksaan di Laboratorium Subdit Toksikologi Forensik ini bertujuan untuk mendeteksi senyawa toksin yang keberadaannya apakah ada di dalam organ dan cairan tubuh tersebut, antara lain obat-obatan, bahan kimia, pestisida, alkohol, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan terhadap sampel biologis antara lain berupa uji pendahuluan seperti Conway atau mikrodifusi dan good side test. Ini bertujuan untuk menguji apakah pada sampel uji tersebut terdeteksi senyawa toksin seperti cyanida, arsenik, alkohol, dan amonia. Kemudian setelah dilakukan uji pendahuluan, seluruh sampel dilanjutkan ke tahap pemeriksaan alat-alat instrumen, antara lain gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS, kemudian gas kromatografi flame ionization detector atau GCFID, kemudian liquid kromatografi mass spectrometry atau LCMS, dan ion kromatografi. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan sampel, didapat hasil sebagai berikut. Seluruh organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP tidak terdeteksi senyawa toksin seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Kemudian dari pemeriksaan lanjutan ditemukan hasil sebagai berikut. Pada otak ditemukan atau terdeteksi paracetamol, empedu terdeteksi klorfeniramin, limpa terdeteksi klorfeniramin, hati terdeteksi klorfeniramin, ginjal terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin, lambung terdeteksi klorfeniramin, darah terdeteksi klorfeniramin, urin terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin. Kesimpulannya, pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel organ dan cairan tubuh tidak terdeteksi senyawa toksik umum seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Namun, ditemukan kandungan paracetamol dan klorfeniramin pada berbagai jaringan dan cairan tubuh almarhum ADP. Menurut studi literatur dari farmakologi, klorfeniramin atau biasa disebut CTM adalah sejenis antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi seperti hidung tersumbat dan bersin, serta memiliki efek sedatif ringan seperti mengantuk. Kemudian paracetamol merupakan jenis obat analgesik dan antipiretik yang dapat meredakan nyeri serta menurunkan demam. Kombinasi kedua jenis senyawa tersebut biasa ditemukan pada obat flu dan demam yang umum beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya konsumsi atau paparan obat sebelum kematian. Selanjutnya, seluruh hasil pemeriksaan telah dituangkan ke dalam produk berita acara pemeriksaan nomor 4224-KTF-2025 dan telah diserahkan kepada penyidik serta kedokteran forensik untuk analisis lebih lanjut. Demikian
penyampaian hasil toksikologi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih dari Puslapor yang mana